Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bersama obrolan ya, tipis-tipis pinggir jurang dikit ya, karena memang kondisi rezim ini agak gimana ya, agak susah untuk mendengarkan suara rakyat ya. Dan terakhir Presiden sendiri ngomong bahwasanya ya itu sih sebenarnya ilmu yang paling cetek dari sebuah prediksi ekonomi ya. Kok bisa-bisanya dia bilang orang desa nggak pakai dolar. Itu permasalahannya itu siapa yang bisikin atau memang dia salah ucap. Bersama kali ini tetap masih bersama narasumber kita yang paling fenomenal, yaitu Pak Mursalin alias Om Lim ya. Nah, Om Lim, di sisi lain kasus ijazah palsu terus muter dan kini rezim membalikan situasi politik menjadi tidak terkendali akibat krisis ekonomi yang mungkin akan mendera rakyat Indonesia nih, Om. Nah, dari segi dolar, dari segi ekonomi yang tidak ada kepastian sama sekali, dan juga segi hukum ini, nah gimana Om tanggapannya nih? Menurut Om nih gimana nih kondisi rakyat nih seharusnya? Iya. Saya tersenyum dari pertanyaannya nih, karena memang tipis-tipis dikit, gampang tapi jawabannya nih yang panjang. Jadi kita tersenyum tapi kan kita menangis. Betul. Semakin orang banyak tahu, semakin menangisnya luar biasa. Yang jadi masalah itu ada persoalan-persoalan besar. Presiden itu menganggap selesai kalau sudah dijawab dengan pidato gitu. Jadi pidato itu sebagai seolah-olah melepaskan rasa kekhawatirannya. Udahlah, gampang. Di desa kan nggak perlu pakai dolar. Gitu. Orang desa kan juga tertawa ini. Tempe naik, semuanya naik karena kedelainya naik. Bukan orang desa yang belanja itu pengusaha itu. Ini kan makin berat lagi, sekarang kan gonjang-ganjing, kan sudah mendekati 18.000 ya. Untuk ke 20.000 itu kayaknya sebentar ya. Kita ingat pada... Singkat ya? Oh iya, singkat sekali. Apa yang terjadi, situasi politik nanti akan berakibat dari itu. Bisa kita lihat tahun 98 itu. Jadi saya kira Pak Presiden jangan main-main dengan masalah ini. Ini kan dolar menguat ini dan rupiah melemah ini kan gara-gara akibat fondasi atau situasi ekonomi yang sangat buruk. Ya. Ini kan makin menguatnya dolar Amerika ini kan akibatnya rupiah akan tertekan. Orang investasi mau masuk ke Indonesia nggak jadi. Uang investasi yang sudah masuk dia ingin mengubah uangnya dari rupiah kembali ke dolar lagi. Betul. Nah, ini yang akan menjadi satu kepanikan. Akhirnya saya mendengar kayaknya mau Sumi Dasko mau mendatangi ke BI kalau nggak salah. BI. Salah. Jadi ini sebenarnya faktornya bukan faktor moneter saja gitu. Emang kalau ditekan, kalau kemudian diganti, kemudian akan menyelesaikan masalah, kan enggak juga. Betul. Ini akibat dari memang ketidakpiawaiannya dari awal ya. Mungkin kalau kita mau sangkutkan lagi dengan ijazah dan MBG, bisa masuk itu barang. Masuk tuh barang. Iya. Ya, jadi uang yang banyak mestinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, tapi digunakan sebanyak-banyaknya oleh orang yang tidak diperhitungkan apakah akan memperkuat ekonomi. Kita ini bukan masyarakat atau tidak sedang dikembangkan menjadi masyarakat industrialis. Saya terus terang hampir 5 tahun di Jepang itu melihat sekali bahwa ekonomi itu bergerak itu melalui pengusaha-pengusaha rumah tangga. Oh gitu. Jadi orang-orang Indonesia yang kerja ribuan bahkan ratusan ribu ke Jepang itu dalam industri rumah tangga saja. Karena konglomerat itu tidak boleh. Jadi pabrik roti, pabrik mobil itu tidak dikerjakan sendiri. Orang pabrik roti itu dia mungkin kalengnya dikasihkan ke pengusaha rumah tangga. Rumah tangga ini kaleng itu dia punya karyawan 20, 30 itu dari Indonesia. Semua bergerak.
kalau di sini Indofood misalnya, pabrik mie misalnya ya, mie dibikin sendiri, plastiknya dibikin sendiri, jadi di kekayaan konglomerat ini tidak terbendung dan akhirnya menjadi satu yang nampaknya serakah. Dia tidak punya tanggung jawab untuk membagi lapangan pekerjaan yang Indonesia supaya rakyat tidak. Padahal uang MBG kemarin itu untuk menciptakan lapangan kerja. Itu kan bisa turut membantu. Nah, inilah yang akibatnya ya. Satu kebodohan itu mengakibatkan orang mendalaminya harus pakai analisa kan enggak pakai ini gara-gara ini. Nah, jadi akibatnya tentu orang kan hanya melihat akibat politik gimana. Ini orang saling menunggangi ya. Kemarin gembar-gembor si Gibran kayaknya bersemangat sekali untuk menjatuhkan Prabowo misalnya. Dia akan bermain di situasi seperti ini. Siapapun akan bermain di situasi ini. Jadi ada kemungkinan nanti Prabowo juga waspada menjatuhkan Gibran menjatuhkan seperti kata Rustam menjatuhkan Prabowo. Saling menjatuhkan. Atau dua-duanya dijatuhkan oleh masyarakat. Kalau masyarakat sudah kayak 98 sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi pastikan bahwa masyarakat itu mempunyai kepastian ya, pekerjaan, kepastian untuk dia memperoleh. Karena orang yang yang sudah mangap seperti ini sebentar lagi naik sudah mata gelap ini. Udah ibaratnya sudah tenggelam ya. Ngutang sana nggak bisa, ngutang sini nggak bisa, mau apa gitu loh. Nah, ini jangan main-main. Artinya tidak akan selesai kita tunggu ini misalnya setelah BI kemudian diganti pemimpinnya. Ini bukan persoalan itu. Persoalannya itu tadi menguat secara global dolar AS ini mengakibatkan rupiah tertekan, dan rupiah tertekan kita tidak punya daya saing kepada luar negeri. Kita tuh mempunyai uang itu kan kalau kita kemudian bisa bersaing dengan luar negeri. Nanti akhirnya apa? Hutang dalam situasi seperti ini bunganya tinggi sekali. Padahal hutang Indonesia sudah paling tinggi sekarang ini. Bayar bunga hutang saja kita udah ratusan ribu triliun. Itu kalau untuk memberikan pekerjaan untuk masyarakat seberapa? Akibat hutang yang tidak untuk membahagiakan rakyat. Hutangnya banyak, tapi tidak ada 1 juta pun lari ke Mas Hardi ini. Iya betul. Ya, kalau ada orang udah kayak Purbaya itu kemarin namanya orang itu, pokoknya banyak. Itu kan orang agak seneng ya, karena kebagian juga, walaupun kita juga belum kebagian. Betul. Nah, ini bisa jadi karena orang ingin segera mengkoreksi, mengkritik presiden ini tidak ditanggapi dan bahkan banyak masyarakat dikriminalisasi dan sebagainya. Ini situasi ini sudah gawat. Nah, jadi sekali lagi keadaan masalah rupiah ini memang hikmahnya naikkanlah taraf kegiatan ekonomi ya. Dan ini menjadi satu yang tidak boleh rakus-rakusan. Bayangkan kegiatan PIK 2 itu belum selesai sampai sekarang. Masih tetap berjalan. Masih tetap berjalan seperti kayak gitu. Termasuk perampasan tanah. Iya. Jadi menurut saya rakyat nanti sebentar lagi dia akan kembali menduduki tanahnya yang belum sempurna dibeli. Ya, kalaupun dibeli cuma 50.000 pun belum lunas, dia bisa akan kembali lagi itu. Kalau sudah ada yang memodalin untuk berkegiatan di sana. Nah, jadi BUMN itu badan usaha milik negara. Ya, yang dipahami oleh rakyat itu dia menciptakan lapangan pekerjaan untuk para pengusaha, ya misalnya di bidang kehutanan, di bidang apa itu. Para swasta ini mengambil pekerjaan dari BUMN ini dan dia menyalurkan kepada masyarakat. Ini terjadi. Kalau ini tidak bergerak, ternyata nggak berjalan ini. Ya, posisi itu. Ya, itu tadi sangat minim sekali. Sekarang itu orang-orang pengusaha itu bahkan sekarang menjadi momok karena tidak dibayar yang ribut di DPR itu. Nah, sekarang ini model proyek Koperasi Merah Putih
Kopdes ya. Kopdes atau mau membangun nelayan merah putih gitu. Itu akan terjadi. Karena apa? Ini ada pekerjaan. Wah, ini presiden kepengen itu membuat koperasi. Tetapi tahu nggak? Yang mengerjakan itu siapa? Kontraktor. Dibayarnya nanti. Kalau misalnya sudah mengerjakan 50%, nanti baru dibayar 30%. Orang ini kalau satu harus modal dulu dong. Modal dulu. Oh. Modal kalau dia modalnya itu dari hutang juga. Kan ngeri-ngeri sedap ini. Sudah berani hutang. Misalnya satu proyeknya itu misalnya 40 miliar. Kalau dilihat peraturan-peraturan itu 50%, nanti baru dibayar 40%. Untuk sampai 50% ini kan kalau 30 miliar kan 15 miliar. 15 miliar ini ngeri-ngeri sedap nih. Dia mungkin jual tanah, sekarang jual tanah juga udah nggak bisa. Nah, pemerintah merasa berhasil udah bikin koperasi. Padahal ya itu membangun dari uang rakyat tadi, uang kontraktor. Belum dikeluarkan dulu itu belum gitu loh. Jadi gembar-gembor pembangunan itu sebenarnya bukan tidak ada dana ya. Jadi masyarakat dulu berutang dulu. Iya. Kontraktor itu berutang dulu. Dan yang lebih lucu lagi, mungkin maksudnya bagus ya, supaya tidak semua di Alfamart, Indomart, ya sekarang ke koperasi. Tapi kalau koperasi itu barangnya juga barang-barang konglomerat, mie-nya juga mie itu. Dan tidak ada pergerakan di masyarakat, cuman beri dari Indomart pindah ke koperasi itu yang kita khawatirkan. Sebenarnya pembentukan koperasi itu ada kajiannya nggak sih? Apakah itu pertanyaan barang? bagus. Itu pertanyaan bagus itu. Iya, itu sebelum membuat itu atau mencanangkan itu ada kajiannya nggak sih? Mestinya kan begitu. Apa sih barang yang banyak dibelanja masyarakat, misalnya sabun, kecap. Apakah masyarakat diajarin bikin sabun, kecap sehingga itu produksi dan bergerak kan? Betul, ekonomi bergerak. Kalau cuma nanti ke sabun, odol, kecap ngambil dari Indofood lagi, produk-produk yang hanya memperpendek jalur distribusi. Nah inilah saya nggak ngerti ini kajian lagi lah. Kalau nggak mau mengatakan bodoh itu kan susah gitu ya. Tapi kan sekarang semua orang ribut mau kepengen dapat proyek itu koperasi merah putih itu. Tapi ternyata suruh modalin dulu. Termasuk itu dulu. Terus nanti merasa wah itu sudah terbangun untuk masyarakat. Padahal yang pelengkap penderitanya itu juga masyarakat, pengusaha-pengusaha kecil. Nah, oleh karena itu dengan sekarang ada hentakan terjadi melemahnya rupiah ini bukan hanya berkaitan ekonomi saja. Awalnya ada keserakahan, ketidakadilan. Ya, kalaupun dikaitkan dengan ini akibat gonjang-ganjing diawali oleh presiden buruk ya, yang 10 tahun menjabat ini gara-gara korupsinya tidak ditindak. Padahal luar biasa jumlah korupsi yang dilakukan. Menteri-menteri sampai pimpinan Pertamina, siapa itu mengatakan, saya sudah sesuai dengan perintah ini. Kenapa tidak segera ditangkap dan diadili? Si Jokowi ini, KPK di mana tanggung jawabnya? Jadi ini saling kunci-mengunci dan inilah kunci untuk menyelamatkan Indonesia di sini. Padahal kalau harta koruptor itu dikumpulkan mungkin bisa bayar utang ya. Setengah bayar utang bisa ya. Hartanya Jokowi orang mengatakan sampai 1.000 triliun atau apa. Itu kan sama dengan APBN kita gitu loh. Orang seperti itu. Jadi ini mengerikan ini udah. Ini kalau orang sudah sampai serakah tidak ada korupsi ini, nanti tunggulah ya. Tunggu tanggal mainnya Allah akan melakukan satu keadilan ya. Bagi kita yang masih sangat susah, berdoalah untuk berubah menjadi ini akan baik ya. Orang akan menjadi baik. Kita tidak ingin mencelakakan orang-orang yang serakah itu, tetapi tobatlah gitu loh. Tobatlah, ini akibat yang tidak bisa ditedeng aling-aling lagi ya, ini akan terjadi. Betul. Maka itu segeralah rekonsiliasi lah ya. Saya dari kemarin mengatakan cobalah orang-orang pintar, orang-orang ikhlas ya, para jenderal purnawirawan yang baik-baik, guru besar yang baik-baik, para itu yang baik-baik, diajak ngobrol bersama ya. Jangan orang-orang yang yes man saja. Gitu. Ini siap. Ya. Apa siap. Siap ya. Tapi di belakang bilang waduh. Ya. Nah, itu kan berat. Nah, Om Lim, ya
di sisi lain kan pernah ada salah satu Ustadz juga namanya Ustadz Zaim Saidi itu bicara tentang rupiah nah dia bilang pajak itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, Anda perlu emang bayar pajak. Pajak itu buat apa sebenarnya? Jadi orang tuh maksudnya rakyat itu selalu ditekankan untuk bayar pajak. Sedangkan menurut Ustadz Zaim Saidi sendiri, pajak itu ternyata untuk bayar utang dan untuk belanja pegawai gitu loh. Nah, terus seperti itu sebenarnya kan bisa kita ambil dari harta kekayaan alam, ditambah lagi hasil bumi dan bangunan. Nah, itu gimana itu Om Lim? Ya, itu kemana sebenarnya dana itu? Saya nggak tahu persis tulisan Zaim yang seperti itu. Tapi saya tahu lah bagus. Cuma begini, kita kan jadi tagline ya. Iya, rakyat tuh harus bayar pajak gitu intinya. Tagline itu kan gitu kan, orang bijak taat pajak. Bayar pajak. Taat pajak. Orang bijak bayar pajak. Lah, yang menggunakan pajak ini nggak bijak gimana? Jadi rakyat bisa malas dong bayar pajak. Dia sudah banyak teriakan masyarakat, kita tidak. Tapi bagaimana? Bagaimana bisa? Kita beli itu sudah kena pajak. Beli bensin, beli motor itu kita nggak membayar pajaknya. Jadi ya udah by sistem diatur itu. Mas Hadi makan di kafe, ini habis 50.000, pajaknya 10.000. Enggak, saya nggak membayar pajaknya. Loh ini pokoknya 50.000 kan? Ini kan zolim gitu. Maka sebenarnya kalau saya tidak langsung membandingkan ya, Islam itu mengajarkan sudah cukup dengan zakat. Zakat itu sudah masuk secara menjadi, Islam ya. Iya, itu sudah menjadi keuangan negara yang masuk sudah bisa untuk membiayai, itu sudah bisa. Jadi kasihan sekali rakyat ini yang taat ya, yang patuh kepada agama. Dia kan harus membayar zakat gitu. Akhirnya loh, kalau saya tidak bayar zakat gimana? Ya dosa. Kalau tidak bayar pajak gimana? Dosa. Nah dia mengatakan nggak usah bayar pajak gitu. Nah ini harus bijak, harus dikonversikan. Jangan sampai orang menjadi double ya, kena pajak, kena zakat. Ya. Maka ini persoalan utama. Persoalan utama, apalagi Indonesia ini sebenarnya sesuatu yang bukan negara miskin. Apapun yang kita miliki itu bisa untuk, jangankan rakyat bayar pajak, rakyat itu dapat gaji terus dari penguasa, karena penguasa ini kan diberikan oleh rakyat untuk menguasai alam, untuk digunakan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat, gitu loh. Betul. Jangan dia merasa miliki loh. Dia itu diberi hak untuk mengelola. Betul. Dengan pengawasan itu dan dibagikan untuk kemakmuran rakyat. Ini kemakmuran rakyat nggak ada, malah makin ditekan dengan pajak dengan ini. Memang harus disudahi negeri ini. Ya. Dan saya kira peristiwa seperti ini akan terjadi satu perubahan. Semoga siapa saja orang-orang baik-baik ini nanti insya Allah akan memegang aset-aset rakyat ini. Gitu. Ya itu yang dinamakan, kalau ada satu gerakan GMKR itu gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ya, rakyat ini harus punya daulat, mengambil kembali untuk membuat satu keadilan. Ini karena itu dianggap mengkritik, dianggap macam-macam, dan sekarang terjadi peristiwa masalah dolar ini. Kalau dolar ini sebentar lagi sampai 20.000, kiamat sudah. Ya, sudah nggak ada punya aset lagi. Orang tidak mau investasi ke Indonesia. Orang yang sudah investasi sini menarik lagi, nyari negara berkembang yang lain. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, sudah hutang bunga tinggi pun orang tidak mau. Nah, ini menjadi renungan, menjadi musibah nasional penting. Ada nggak kemungkinan seperti ini, Om Lim ya? Nanti ketika Prabowo jatuh, anggaplah mungkin karena kenaikan dolar ataupun karena krisis ekonomi ini, tapi tiba-tiba yang disebut Rocky Gerung itu tempat sampah, kantong sampah, yaitu anak haram konstitusi ini naik gitu kan. Tapi kemudian dia bisa menurunkan dolar. Nah, jadi di sisi lain rakyat ini kan yang
70% rakyat ini kan nggak paham soal kayak begini gitu loh. Nah, bagaimana saran Om Lim terhadap rakyat ini ketika menghadapi, anggaplah si Fufu Papa ini naik gitu loh. Ya. Jadi tadi ngomong sampah ya. Iya, sampah, keranjang sampah kata Rocky Gerung. Sampah itu buanglah pada tempatnya. Buanglah pada tempatnya. Tapi tidak dibuang, bahwa justru sampah itu naik ke posisi tertinggi. Gimana? Ya, saya tidak meyakini itu. Bagaimana barang pelongo akan bisa memperbaiki masalah ekonomi. Kalau masalah citra itu bisa. Iya, itu citra. Tapi kalau masalah ini tidak bisa. Masalah ekonomi ini masalah global, masalah dia yang nggak bisa. Nanti makanan, kalau pendekatannya ada mau mendekati BI, kemudian ditekan ketua BI kemudian diganti, bukan itu persoalannya. Apakah kemudian otomatis dolar menurun, rupiah menguat? Kan enggak. Ini kan persoalan ini akibat dari dia sendiri. Janji mau menciptakan lapangan kerja berapa? 19 juta. 19 juta. Ini akibat orang tidak banyak bekerja dan tidak punya kegiatan ekonomi, rupiah melemah. Melemahnya rupiah terhadap dolar itu bukan sama. Artinya memang akibat kekuatan global dolar AS. Mungkin Jepang juga kalah, tapi cuma tipis-tipis saja. Malaysia mungkin tipis-tipis saja, tapi rupiah karena tidak punya fundamental yang kuat itu menjadi 20 bisa terjun bebas seperti itu. Jadi ini tetap kembali kepada kepribadian masing-masing dari negara itu mampu atau tidak. Nah, melihat tidak ada kebaikan ekonomi, perbaikan secara politik, koruptor yang sebenarnya bisa diambil itu harta-harta dari perorangan. Kalau Bitor mengatakan ada bank ada namanya banker kayak itu mungkin menjadi tren para orang-orang jahat Indonesia loh, yang mengumpulkan itu harta-harta. Saya pernah tahu ya, saya tidak sebut ya, orang bea cukai rumahnya dari depan sampai belakang, di tengahnya itu ada kolam renang, ternyata itu juga isinya bunker. Jadi para arsitek itu sering dapat pesanan-pesanan rumah yang dalamnya ada bunker untuk menyiapkan. Nah, kalau mau PPATK memeriksa itu, kelihatan orang yang dicuriga-curiga itu, uangnya itu, ini kejahatan yang tidak terukur nih. Jadi koruptor jangan-jangan punya bunker semua. Punya bunker semua. Orang saya punya brankas. Gitu, walaupun nggak ada isinya. Bunker itu kan sebenarnya pendek kata dari brankas itu. Ada yang kecil, ada yang ini. Orang toko bakso aja punya brankas kecil kan. Nah, jadi kemungkinan besar orang-orang kayak itu juga ada. Nah, Om Lim, biasanya ketika menjadi krisis ya, anggaplah krisis 98, itu kan orang desa nggak ikut-ikutan biasanya gitu. Biasanya kan terjadi di kota-kota besar atau ya yang daerah-daerah yang mungkin udah padat penduduk gitu. Nah, Om Lim menanggapinya gimana nih ketika orang desa tidak bergerak atau cuma orang-orang kota aja yang mungkin ribut gitu? Ya begini, ada dua hal ya. Satu, orang desa yang dikatakan misalnya tidak ikut-ikutan, tidak paham itu lah. Dulu, sekarang ini mereka pinter sekali, Pak. Karena ada sosmed itu ya. Sosmed itu dengan mengatakan presiden mengatakan ini orang desa nggak ini. Mereka terpingkal-pingkal. Tetapi ada faktor juga yang kebutuhan hidup ini kan sebenarnya kan sandang pangan ya, sandang papan pangan gitu ya. Mereka sudah bukan karena asal bikin sambal sama petik ini bisa, bukan. Mereka bisa menghidupin dengan singkongnya, tongkat dan batu jadi makanan. Itu mereka nggak pusing, nggak harus ke kota. Mereka ikan juga tinggal nyari. Mereka mungkin tidak pusing karena itu. Nggak ribet lah ya. Tidak ribet, tetapi kan sekarang orang desa semua keterkaitannya kan dengan pusat, anaknya sekolah, ini sekolah. Dia bagaimana menjadikan duit dari barang-barang yang di ini, ya. Jangan-jangan lele-lele yang dibeli MBG itu nggak dibayar. Itu lebih parah lagi dong. Ya, bisa nangis-nangis darah gitu ya. Baik, guys, memang kondisi ekonomi udah makin tipis-tipis ya, dan bisa meruntuhkan istana
yang bisa diibaratkan seperti retak ya. Entah retaknya apakah karena sifat-sifat mereka yang tidak mau mendengar keluh kesah rakyat, ataukah memang keserakahan mereka sendiri ya. Memang dari pemikiran-pemikiran para ekonom, dari pemikiran-pemikiran para ahli dan aktivis gitu juga ini menggambarkan bahwasannya ini rezim buta dan tuli. Buta tidak melihat kondisi rakyatnya, dan tuli tidak pernah mendengar apa yang menjadi keluh kesah rakyatnya, termasuk sudah banyak orang-orang yang berteriak tentang kerusakan kekacauan yang dijadikan yang terjadi oleh MBG ataupun koperasi desa, di mana satu koperasi desa itu berada di tengah-tengah pemukiman yang kosong gitu ya, tanpa pemukiman sama sekali, bahkan ada yang di atas gunung gitu, ada juga yang mungkin ke pelosok jalannya sempit gitu. Nah itu tidak perhatikan apakah memang asal membuat atau memang seperti Om Lim katakan tadi ya, orang tuh asal terima proyek, yang penting proyek untungnya besar dan pembangunannya seminim mungkin. Nah itu memang kekacauan dari sistem yang terjadi di Republik ini, segelintir ya, sedikit dari kekacauan itu. Dan tentu banyak kekacauan lain yang tidak diperhatikan oleh rezim ini. Dan semoga obrolan pinggir jurang kali ini menjadi pencerahan bagi para pemangku jabatan. Dan Om Lim, sekali lagi terakhir nih, kesan dan pesannya ya, pesan penting buat rakyat Indonesia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kekacauan negeri ini, Om. Gimana, Om? Iya, jadi sebenarnya problematika hidup ini memang berat, tetapi jalan keluarnya juga lengkap. Kalau kita lihat dari kacamata ideologi ya, saya sebagai seorang Muslim, tidak ada suatu persoalan yang berat yang tidak ada penyelesaiannya di dalam Islam. Islam itu menggarap semua segala macam hal. Tetapi maka itu terpenting untuk syarat menjadi orang baik itu. Marilah kita harus pahami, banyak orang menjabat ini dia tidak tahu dia harus ngapa, kewajibannya apa. Kalau dia menjadi pejabat, taunya dia mencari uang sebanyak-banyaknya. Ini kan kacau seperti ini. Untuk menaikkan posisi lebih lanjut ya. Kalau dia mau kaya, ya jangan swasta lah. Ya. Maka harus bijak. Negara itu memang digunakan untuk memberikan layanan kepada rakyat, baik di dalam agama ataupun di dalam masalah demokrasi juga mengajarkan seperti itu. Betul. Jadi ingatlah, kurangilah serakah. Bukan masalah akan menyelamatkan kita, menyelamatkan semua anak bangsa. Kalau ini tidak dirubah, hanya karena ingin mengatasi ini, tapi tidak berubah, kekayaan atau ke nafsu pribadi itu besar sekali, tidak akan pernah puas. Kalau di dalam wayang itu ya, saya bukan Roy Suryo ya, itu namanya togok itu perutnya besar dan lobang, jadi begitu makan nggak pernah penuh terus keluar. Marilah kita kebahagiaan itu jangan pada saat seolah menerima, ciptakan kebahagiaan itu pada saat kita memberi. Maka itu di dalam Islam dikatakan al-yadul ulya khairum minayadus sufla. Apa itu al-yadul ulya ya, tangan di atas, ulya di atas, lebih baik. Khairum minayadus sufla, lebih baik dari tangan di bawah. Orang gini terus itu ya. Ya. Jadi marilah kita berjiwa jadi orang kaya, mencintai, menyayangi sesama seorang ya. Supaya kita bisa bahagia semua dan Allah akan menjaga negeri yang seperti ini, yang dinamakan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke. Kira-kira itu. Dan itu lebih baik diterapkan pertama kali oleh para pemangku jabatan ya. Dan pastikan Islam, kata Om Lim ya, Islam sudah memiliki jalan keluar yang lengkap ya, termasuk segi ekonomi ya. Karena zaman Rasul itu memakai dinar dan perak ya untuk mata uang, bukan acuannya dari dolar ya, apalagi acuannya dari Trump. Aduh, susah. Baik guys, sekian dari kami berdua dari Ujung Negeri Anta Beranta bersama saya Orang Lembur dan Om Lim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.